Saya nggak mau masuk ke situ, saya mau kembali ketika dalam suasana itu cuma ada satu tempat yang bisa nerima. Seperti yang Allah sampaikan. Ya, yang tadi di Quran surah Al-Maidah yang teman-teman lihat itu kan. Cuma satu tempat. Apa itu? Al-Ardul Muqaddasah. Palestina. Maka datanglah mereka ke Palestina. Jadi kalau teman-teman bisa googling sekarang aja, Anda saat lihat tayangan saya ini, silahkan Anda googling. Bagaimana polisi Palestina ya memeriksa mereka yang masuk itu, dicek kesehatannya, persilahkan masuk, ada yang masih pakai topi, ada yang wah, kelihatan dah wajah-wajah mereka, tampilan fisiknya yang kalau orang India bilang the kill of the kumal gitu ya. Jadi wah itu pokoknya nggak karuan lah gitu ya. Terus sudah masih pakai kerudung, masih itu diperlakukan baik sekali, terjaga. Jadi di tempat itu hanya bisa mereka hidup harmoni, diterima sebagai tamu, datang diberikan hak-haknya dan sebagainya. Yang Kristen juga ada ya, bahkan kemarin saya yang live Zoom dengan Gaza itu, di Gaza itu yang hampir 100% muslim tapi ada gereja dijaga gitu kan. Dan saya sangat menakjubkan jawaban kemarin itu, kenapa teman-teman yang Kristen gak ikut berjuang di sana membela, dilarang sama pemerintahan di sana, faksi politik sama Hamas. Jangan, kalian sedikit, nanti kalau ikut berjuang kalian meninggal, gak ada sisa yang di sini. Lebih baik diamankan, kami amankan ke Al-Quds saja di situ. Ya, di sini biarkan kami gitu menjaga. Itu sangat luar biasa, toleransi yang sangat tinggi. Maka dijagalah itu. Ya, masih bisa datang, masih dijaga. Mereka nggak tahu kalau bertahun setelah itu ada rencana yang sudah disiapkan. 14 Mei 1948 setelah terjadi ya Perang Dunia Kedua dan sebagainya, dibagi-bagi itu. Ini kisahnya banyak lagi tuh. Sampai nanti nyambungnya bisa sesuatu yang heboh-heboh di kinian. Jadi terjadilah dipecah. Setelah dipecah itu enak aja dibagi-bagi tuh. Inggris bagi-bagi ini, Turki Utsmani habis wilayahnya, bagi, maka disitulah kemudian dideklarasikan. Dan tadinya Heather ngirim surat dulu kan ya ke Presiden Amerika pada waktu itu, ke Inggris juga langsung disupport pada waktu itu, dan berdiri 14 Mei 1948 dideklarasikan tiba-tiba jadi negara. Anak kebayang nggak begini teman-teman sekalian? Kita ini punya rumah, terus nerima tamu, ya kan? Tamunya udah nginep lama, kita hormati, kita layani, kita macam-macam. Tiba-tiba besoknya saya yang punya rumah ini, kamu keluar katanya. Atau kalau kamu nggak mau keluar gini deh, aku 70%, kamu 30%, kamu bisa di kamar pembantu tuh, di situ saya di sini. Ini yang terjadi sekarang begitu. Ya. Jadi bukan isu kemerdekaan gitu kan. Ini terima dengan baik, tadinya biasa-biasa, tapi tiba-tiba kemudian kita yang punya negara ini. Kamu numpang di sini. Kalau kamu mau kita bagi dua. Bagi duanya kamu 30%, aku 70%. Kebayang nggak saat Belanda datang ke Nusantara misalnya. Terus kita mau berjuang jadi Indonesia. Udahlah, kita gini aja, damai aja, jangan ribut-ribut deh. Kalian sama Belanda, ada orang asing bilang begini ke kita, orang luar misalnya kan. Udah, Indonesia sama Belanda jangan ribut-ribut. Bagi dua aja, dua negara ada di situ. Ya, Belanda 70% karena penjajah, kalian 30%. Mau nggak? Enggak kan? Kita katakan Allahu Akbar, kita berjuang. Sampai muncullah 17 Agustus. Ramadan loh, 9 Ramadan, itu perjuangan. Ya, 9 Ramadan itu, ya bersama dengan 17 Agustus 1945 kita berjuang, dan kita katakan nggak ada. NKRI, harga mati. Tuh yang sekarang tuh yang bilang harga mati, tahu nggak? Ini harga mati tuh ini. Ini gambaran dari darah para pejuang yang sudah berkorban luar biasa. Ya, bahkan diantaranya yang muslim meneriakkan kalimat takbir sebagai gambaran ibadah. Nih, gambaran kain kafan nih. Gambaran putih ini. Bagi mereka, ya hidup mulia atau mati syahid. Bagi umat Islam pada waktu itu berjuang. Sampai ada resolusi jihad, ya Muhammad Hashim bin Asy'ari, kayak Zainal Mustafa di Tasik, kayak Nur Ali di Bekasi dan turunan-turunannya. Ini jangan disia-siakan teman-teman. Bukan cuma Anda katakan, saya Indonesia, NKRI harga mati, tapi Anda nggak ngerti. Ya, kita harus mengisi. Jangan sampai menyia-nyiakan pengorbanan darah yang telah menetes dan melahirkan rahim negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, yang dibalut dengan kain kafan, kita suatu saat akan kembali, dan kita harus mengisi nilai perjuangan dengan baik. Dan di antara yang melahirkan rahim ini yang bagaimana mensupport kita pada waktu itu, ini Palestina. Karena itu kita punya hutang moral, hutang kemerdekaan, ya, hutang deklarasi. Ya, karena itu kemarin saya sampaikan, yuk bangun hashtag lah, Save Palestine, Freedom for Palestine dan sebagainya, turun-turunan. Enggak, kita nggak menyoal etnis ya. Tadi dikatakan bukan masalah Yahudinya atau lain, karena di berbagai tempat juga banyak orang Yahudi, kayak yang kata Al-Quran, illa qalilan minhum, itu segelintir mereka itu ikut berjuang, ikut nyampaikan aspirasi. Ada yang ikut ditangkepin juga dan sebagainya. Ya, jadi ya, kalau ada orang yang sampai datang ke Israel sana ngejelek-jelekin perjuangan di sini atau yang di sana juga bikin video nyampaikan gini-gini, nyebut orang itu teroris, saya kira itu kurang sehat deh. Ya, agak konslet menurut saya, karena ya, nggak ngerti sejarah gitu. Tapi kita hormatin lah, ya hormatin dalam konteks ya udah jauh-jauh ke sana gitu kan, membuka wawasan dari kita semua, dan kita jangan buang-buang waktu untuk menyoal yang begitu. Nggak perlu diviralkan. Kalau diviralkan memberikan ruang. Itu di Quran surah keempat ayat 140, kata Al-Quran sudah waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kalau ada yang menyimpang, aneh-aneh ya, atau bikin sesuatu yang kontroversial, jangan diviralkan, biarin aja.
entar hilang sendiri gitu ya, supaya dia nggak dapat ruang untuk tampil. Tapi kita doakan supaya dapat hidayah, karena dia punya hak untuk dapat hidayah Allah sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi saya pun mengajak, dan saya tidak pernah mengajarkan ya kepada teman-teman ya, murid-murid ataupun yang bergabung untuk mencela, untuk saya mengolok-olok, menghina, bikin hoax, tidak. Berarti kalau ada yang berbuat seperti itu bukan dari saya itu ya.